Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 18 November 2024, dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabdamu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalanmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan semakin mengarahkan langkah perjalanan kami untuk menuju kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang yang lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang buta di kota Yeriko telah mendengar cerita orang tentang Tuhan Yesus. Ketika mengetahui Tuhan lewat, ia lalu berseru-seru meminta Tuhan Yesus berbuat sesuatu untuknya. Meskipun orang lain menghalang-halanginya, orang buta itu terus berseru dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berkat kegigihannya yang tiada lelah dan tidak takut dengan orang-orang yang menyuruh dia, dan berkat kedalaman imannya karena ia sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi untuk membebaskan dia dari penderitaan yang sudah sekian puluh tahun lamanya ia derita, ia pun mendapat berkat dari Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Maka tanpa ragu ia berkata,
"Tuhan, semoga aku melihat." Maka Tuhan menjawab imannya yang dalam itu dengan berkata, "Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman memang menjadi pergumulan pribadi kita dengan Tuhan. Akan tetapi, lingkungan di sekitar juga memberikan pengaruh bagi pertumbuhan iman itu. Ada orang-orang yang membantu dan mendukung kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kita juga mempunyai orang-orang ataupun tradisi dan kebiasaan yang justru menghalangi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, seperti orang buta di Yeriko. Kita diajak untuk teguh dalam iman dan pengharapan akan karya Allah dalam hidup. Meskipun tantangan dan kesulitan datang silih berganti, kita tetaplah menyerukan nama Tuhan Sang Juru Selamat kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman orang buta Yeriko itu juga mendorong kita untuk menjadi sesama yang baik bagi orang lain, terutama bagi mereka yang sedang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita harus membawa orang lain untuk mengalami Tuhan, bukan sebaliknya, menjerumuskan mereka dalam perbuatan yang tidak baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Pengalaman orang buta sebagaimana kita baca dalam bacaan Injil tadi, bisa jadi juga menjadi pengalaman kita. Pengalaman orang buta tadi dalam bacaan Injil dapat kita lihat dari sisi rohani, bahwa kebutaan yang dialami oleh orang buta itu adalah buta rohani. Nah, kita yang adalah murid-murid Yesus, mungkin memang secara fisik kita tidak buta, panca indera kita lengkap, tetapi bisa jadi kita mengalami kebutaan dalam arti rohani. Kebutaan yang kita alami itu antara lain nampak dalam iri hati, benci, amarah, suka menyebarkan gosip-gosip, mencemarkan nama orang baik, suka menfitnah, rakus, serakah, dan lain-lain. Semua itu adalah kebutaan rohani yang dialami oleh setiap kita sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana orang buta dalam cerita Injil tadi yang ingin sembuh, dan karena itu ia datang dan berseru kepada Yesus, maka kebutaan rohani itu hanya bisa kita sembuhkan apabila kita datang dan berseru kepada Yesus. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku dari kebutaan yang saya alami sebagai murid-murid Yesus." Maka pasti Yesus akan menyembuhkan segala penyakit kebutaan yang kita alami. Dengan disembuhkan dari penyakit kebutaan itu, berarti kita meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, dan mengenakan kehidupan baru sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama, terus berjuang untuk memupuk hidup iman kita, agar kita tidak mengalami kebutaan dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Pada akhirnya semoga kelak kita boleh bersatu dengan Tuhan Sang Penyelamat kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.